baptisnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tundukkan, tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pendeta yang selalu membuat kontroversi ya. Selalu membuat masalah, membuat gaduh di tengah masyarakat yang mencintai toleransi. Di mana kita tahu pendeta ini sering sekali membuat berita-berita hoax, sering sekali membuat fitnah, dan juga mendiskreditkan umat muslim. Ya, jadi ini adalah pendeta yang luar biasa, yang selalu istilahnya membuat kegaduhan. Sebelumnya, pendeta tersebut ya datang ke satu desa di bawah gunung ya, terus dia bilang di desa ini tidak diperbolehkan bangun gereja. Padahal fakta di lapangan menyatakan bahwa gereja tersebut nggak ada izin. Video tersebut langsung dihapus oleh Risuli Lubis ya. Pendeta tersebut, si Risuli Lubis, langsung menghapus video tersebut karena kalau tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib karena melakukan fitnah. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan warga yang ada di kampung tersebut ya, di lereng gunung tersebut, di mana mereka memberikan keterangan dan bukti-bukti bahwa yang ingin membangun masjid tersebut, membangun gereja tersebut ya, memang nggak punya izin dan mereka sudah menghubungi warga tersebut. Tapi kita nggak akan bahas itu karena itu sudah basi ya, sudah bulan lalu, dan saya juga sudah lupa nama gunungnya juga ya. Mohon dimaklumi karena banyak sekali yang harus kita kerjakan dan kita pikirkan. Oke, kita lanjut kepada Risuli Lubis yang kembali berbuat masalah ya, teman-teman bisa cek di sini. Kemarin saya sudah posting juga di HMC News ya, karena ini saya anggap sebagai berita. Saya sudah posting di HMC News, di mana teman-teman bisa lihat nih ya, buat acara ilegal di Kampung Madura. Pendeta Risuli Lubis diusir ya. Teman-teman bisa nonton di HMC News, ya saya udah buat acara ilegal di Kampung Madura. Pendeta Risuli Lubis diusir warga kampung. Ya, jadi Risuli Lubis mengatakan bahwa dirinya diusir oleh warga kampung setempat karena membuat acara KKR di dalam rumah. Terus ada oten-oten yang bilang gitu, memangnya salah kalau buat KKR di rumah gitu. Kenapa buat KKR itu harus ada izin? Inilah saya bilang, orang yang nggak pakai otak kalau ngomong. Kamu buat pesta aja, ya kamu nikah, terus kamu nikah di rumah kamu ya, rumah dan halaman rumah kamu. Itu minta izin nggak sama lingkungan sekitar, sama kepala lingkungan? Minta izin kan? Ya. Ini bukan acara yang istilahnya cuma di dalam rumah, terus nggak kedengaran di luar. Ini acara lumayan besar gitu. Teman-teman bisa lihat ya, kalau kita lihat skala acaranya, itu pintunya dibuka lebar semua. Ya. Ini pintunya dibuka, terus orang-orang juga parkir kan di luar semua. Ya, teman-teman bisa lihat ini pintunya dibuka full, ya terus ada sound systemnya, ada speakernya, ada suaranya gitu. Tentu saja segala hal yang istilahnya bersuara besar dan bisa membuat warga sekitar itu terganggu, itu harus ada izin. Harus permisi lah. Ya, kita mau buat acara itu harus permisi. Masa kamu buat acara tidak mau permisi sama warga sekitar? Sombong sekali kamu ya. Kecuali kamu pasang rumah kamu tuh peredam semua. Kamu pasang peredam, terus kamu di dalam rumah aja tutup pintu. Jangan lupa juga parkirannya itu pun parkir di halaman kamu, jangan parkir di luar. Itu bisa. Tapi kan ini enggak kalau kita lihat, ya. Jadi tentu saja harus minta izin. Dan di sini Risuli Lubis ya membuat kegaduhan. Banyak sekali lah konten-konten dia isinya tuh framing-framing jahat. Dan inilah yang dilakukan Risuli Lubis sekarang. Kalau sebelumnya Risuli Lubis itu mendapatkan uang dengan membahas KC.
Ya, dia dulu membahas KC, terus yang kedua dia mulai mengekspos orang-orang miskin dengan mengatakan ingin membangun gereja murtadin di pinggir rel kereta api. Proyek tersebut pun gagal ya. Kalau teman-teman ikut channel HMC, teman-teman mungkin tahu ya. Waktu itu Rizuli Lubis berencana membangun gereja murtadin ya, gereja murtadin di samping rel kereta api itu gagal. Nggak ada yang mau donasi, nggak ada yang mau bantu ya. Kalaupun ada yang donasi mungkin jumlahnya sedikit, jumlahnya nggak banyak, ya untuk dia makan saja lah. Ya, terus si Rizuli Lubis kembali ya, ingin mengekspos si KC karena dianggap ini masih bisa menghasilkan uang. Ya, teman-teman bisa lihat, dia kembali membahas KC. Dan lumayan yang nonton, ini yang nonton 20.000. Ya, terus dia kunjungi istrinya KC, ya lumayan banyak yang nonton nih. Ya, setelah doakan KC ya, itu banyak yang lumayan nonton. Jadi kembali lagi KC itu dijual sama dia nih. Jangan lupakan KC yang nonton 134.000. Jadi kembali ya, Rizuli Lubis menjual KC, terus setelah dia menjual KC kan nggak mungkin terus-terusan dia jual KC, karena KC pun di dalam penjara. Bagaimana mungkin dia terus-terusan jualin KC? Nggak ada info baru. Ya, kecuali KC sidang lagi, atau dia mohon PK-nya dikabulkan ya, peninjauan kembali dikabulkan, terus sidang ulang, atau mungkin. Tapi kalau cuman datang ke penjara kan nggak mungkin tiap hari. Sehingga Rizuli Lubis kembali mencari lah kira-kira apa yang bisa dia jual ya. Dan sekarang dia melakukan roadshow keliling Indonesia ya. Nah, di sini dia ke Banjarmasin ya, dia ke Kalimantan, Banjarmasin. Terus di sini yang desa nggak jelas itu, yang dia sebut sebagai Kampung Madura, dia diusir ya. Terus di kampung tersebut dia buat lagi satu konten ya, supaya gaya-gayaan, supaya orang mau donasi ya, supaya orang senang, supaya orang-orang Kristen itu tergerak untuk berdonasi kepada Rizuli Lubis. Dia katakan di kampung itu dia berhasil membaptis orang gitu ya. Nah, di sini dia tulis judulnya, setelah pendeta Rizuli Lubis diberhentikan paksa di Kampung Madura, ada orang Islam minta dibaptis ya. Orang Islam minta dibaptis. Kalau kita lihat ini tahu orang Islam atau enggak, kalian yang nilai sendiri ya. Kalian yang nilai sendiri. Dan di sini cara baptisnya pun luar biasa ya. Ini menu hemat atau paket hemat ini ya. Kalau saya bilang ini baptisnya ini paket hemat. Karena langsung di dalam tong ya. Nggak ada tempat mandi atau kolam ya. Nggak ada kolam atau sungai. Ya udahlah di kolam, di tong kayak gini pun jadi. Ya kita lihat ini, Rizuli Lubis menenggelamkan perempuan ini. Ya, saya nggak tahu ini perempuan apa, teman-teman yang nilai sendiri ya. Kita dengar dulu cara dia ngomong. Ya. Bukan baptisan ini sehingga segala-galanya ibu nanti setelah baptisan buat apa saja boleh, enggak. Ini sebagai tandanya, tanda ibu bertobat mau ikut Yesus. Nah, jadi dimaksudkan dengan baptisan ini, gitu loh. Makanya semua di Kisah Rasul baptisan itu kan semuanya pasti harus pakai nama Tuhan Yesus. Ya. Makanya ibu dibaptis itu sebagai tanda trainya, gitu loh. Ya. Bukan setelah ibu dibaptis nanti berarti ibu berbuat sesuka-suka, bukan. Ya, sebagai tanda. Ibu apa namanya? Ibu apa namanya? Ibu Misbah. Lengkapnya Pak. Antung Misbah. Oke, kita nyanyi dalam Roh Kudus, aku membaptis dia di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, aku membaptis dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tunduk dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Iya, untung ya teman-teman lihat ya, nggak sampai Mateo alias nggak sampai mampus perempuan ini saat dibaptis oleh si Rizuli Lubis ya, dicelup-celup kepalanya di dalam tong ya. Lucu juga ini memang Rizuli Lubis. Dan ini kok sampai pakai tong ini ya. Saya kadang-kadang ngakak juga melihat si Rizuli Lubis ini ya saat membaptis orang. Ya ini kadang-kadang lawak-lawak juga memang kawan-kawan kita nih dari sebelah. Macam nggak ada tempat lain aja gitu ya, atau nggak bisa dibuat tempat lain. Dan ya inilah Rizuli Lubis ya, yang selalu menunjukkan show-show yang keren ya. Kalau saya bilang ini memang dia jago dalam membuat acara-acara gitu ya. Jadi dia istilahnya kalau buat itu totalitas ya, ada acaranya supaya apa? Supaya orang yang melihat itu ibah, orang yang melihat itu senang gitu kan. Jadi orang yang melihat ini merasa wah Rizuli Lubis benar-benar ada kerja.
nggak seperti si Saipudin cuma ngomong-ngomong aja, ya. Kalau ini dia memang ada kerja gitu. Jadi kalau dia ada kerja, tentu saja harus didukung, ya, harus didukung karena yang namanya penginjilan ya itu kan butuh biaya, ya butuh biaya. Terus si Suri Lubis itu bukanlah di bukan di Madura, ya. Jadi dia bilang ini kan Kampung Madura, ya. Ternyata ini bukan Kampung Madura, ini adalah di Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya di daerah Sungai Besar ya. Ya jadi dia ada di daerah Martapura Sungai Besar ini ya. Jadi ya, ini di Kalimantan Selatan, ya tepatnya di Kalimantan Selatan. Jadi dia ada di dekat Sungai Barito, ya ini daerah dekat Sungai Barito. Ya, saya dapat informasi dari sumber yang terpercaya tentunya. Ya, dia ada di daerah Sungai Besar, ya Sungai Barito sana di Kalimantan Selatan. Ya, jadi lokasinya itu bukan di Madura. Ini Risuli Lubis kebiasaan sekali nipu-nipu ya. Kebiasaan sekali dia nipu-nipu. Tak kenapa gitu, saya juga bingung gitu. Selalu mencoba menipu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat judulnya. Kristen wajib nonton. Satu dusun banyak yang murtad hampir semua jemaatnya dari murtadin ya. Apanya dari murtadin ini di Kalimantan Selatan yang notaben juga banyak orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen juga dari sana ini, orang-orang Dayak atau orang-orang apa gitu kan. Ya. Terus ini nggak ada mukanya Madura, bahkan logatnya juga nggak ada logat Madura. Seperti yang teman-teman sampaikan ya, ada beberapa teman-teman orang Madura menyampaikan gitu di acara Siri Suli Lubis itu yang mengatakan itu kampung Madura, tetapi entah kenapa logat orang-orang di sana tuh nggak ada logatnya orang Madura. Kalau kamu bilang kampung Batak, tentu saja logatnya logat Batak. Kamu bilang kampung Cina, ya tentu saja ngomongnya bahasa Cina gitu. Ini kampung apa? Ya, inilah kebiasaannya Siri Suli Lubis. Entah kenapa selalu menipu sana, menipu sini. Ya, kita dengar lagi nih. Bagaimana suasana di kampung Madura ya, yang biasa kampung Madura itu. Bapak nikah kuasa diri. Sabar Pak. Udah ya, tenang, duduk. Segala sesuatu tolong dan kebaikan. Dulu Pak Pendeta. Ya. Dulu Pak, pulangkan. Tenang, duduk. Ya, kita pulang aja. Kita doa aja. Ya, doa aja. Siapa yang mau didoakan gitu. Saya nggak keberatan Pak di sini pelan. Saya sudah didik orang kampung sini. Ini mayoritas orang Madura. Tahu Bapak orang Madura kan? Ya. Dipotong nanti leher ini Pak. Damai sejahtera Allah sukacita Tuhan yang melampaui segala. Ya, teman-teman sudah dengar ya, dikatakan ya nanti dipotong leher bapak itu ya, yang menyediakan tempat itu. Karena bapak itu pun mungkin nggak nyangka nih, mamanya atau istrinya tiba-tiba memperbolehkan Siri Suli Lubis membuat acara di situ ya. Tapi teman-teman kalau mau tahu infonya silakan nonton ya di HMC News. Itu sudah kita posting dan di sini kita tanggapi lagi ya tentang Risuli Lubisnya. Kita nggak nanggapi yang satu itu, tapi kita nanggapi kalau Risuli Lubis ini sekarang lagi safari tour. Dia lagi ada di Kalimantan Selatan, lagi keliling daerah sana dan mencari ya mana yang bisa dijadikan domba-domba baru bagi Risuli Lubis. Karena dia memang diundang pelayanan ke sana. Ada yang mengundang dia melakukan pelayanan di sana. Jadi Risuli Lubis mikir kan, oh ini bisa jadi konten juga, sekalianlah jalan-jalan ke sana. Ya lumayan gitu kan, dari sekali perjalanan itu dia bisa buat jadi beberapa konten. Ya, beberapa konten, belum lagi dukungannya lumayan banyak. Ya, Risuli Lubis itu adalah salah satu pendeta yang jumlah donaturnya lumayan banyak, karena dianggap walaupun dia sering dihina, walaupun dia sering dicaci maki ya, dia itu tetap tetap jalan, tetap kerja ya, dianggap dia tetap jalan-jalan, tetap kerja. Jadi itu salah satu yang membuat Risuli Lubis ini banyak donatur yang senang. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, ya, dia tiba di Kalimantan 7 hari yang lalu kalau videonya, dan di sini dia memang lagi keliling ya, dari Banjarmasin, terus kelilingi semua daerah-daerah di Kalimantan. Jadi ini bukan tempat di Madura, tapi ini
mungkin daerah Kalimantan tapi dijuluki Kampung Madura, ya. Tapi orang-orang yang dia jumpai ya bukan orang Madura, yang dia jumpain malah kalau dilihat dari logatnya itu mungkin orang Dayak atau orang apa saya nggak tahu ya. Tetapi yang pasti bukan orang Madura. Bahkan kalau lihat dari wajah-wajahnya ada sebagian tuh wajah-wajah orang Batak. Karena memang orang Batak ini pun termasuk suku yang paling banyak di Indonesia merantau gitu. Banyak orang-orang Batak itu yang sampai ke Kalimantan ya, sampai ke Sulawesi, kemana-mana pun juga ada orang Batak. Jadi Risuli Lubis diundang oleh mereka sebenarnya, tapi ya gaya-gayaan aja. Ya, karena memang ya itu yang harus dijual. Kalau nggak seperti itu, apalagi yang mau dijual sama Risuli Lubis? KC sudah dia jual sampai habis. Kemarin dia pengen jual sekali lagi ya, expose KC, tapi nggak ada lagi yang baru, nggak bisa. Ya, apalagi yang mau dia buat? Mau bikin kesembuhan, ketahuan nipu. Ya, dia buat KKR kesembuhan, yang istilahnya di jalan-jalan seperti yang dibuat sama Andi Simon, dia ketahuan nipu karena mungkin budgetnya kecil. Budgetnya kecil, nggak seperti Andi Simon yang mungkin lebih profesional, yang timnya lebih lengkap ya. Kalau Andi Simon kan dia banyak timnya, anggotanya ada. Jadi gampang dia kerja. Tinggal suruh anggotanya yang gerak, nyari orang, ya, nyari yang nanti pura-pura sembuh, itu bisa. Kalau si Risuli Lubis ini kan sendirian dia, cuman sama anaknya, agak susah dia untuk menskenariokan yang besar-besar. Yang bisa dilakukan ya seperti ini. Terus dia mulai ya pelayanan di pinggir jalan, tetapi simpatinya juga kurang dari para penontonnya. Jadi Risuli Lubis ya terus mencoba. Sekarang dia lagi keliling Indonesia. Mana tahu ya orang-orang tergerak untuk membantu dia, tapi saya lihat responnya positif. Jadi banyak oten-oten tuh senang dengan apa yang dilakukan Risuli Lubis dengan keliling Indonesia ini. Jadi banyaklah yang donasi ke dia. Ya saya lihat banyak sekali orang-orang yang mendukung yang dia lakukan. Ya inilah kelebihan dari oten. Ya, kita nggak bisa pungkiri kelebihan mereka ini adalah ya ini, kalau si Risuli Lubis ini gerak terus dia tulis nomor rekening, ya mereka cuma bisa AIU dan ya mendukung aja gitu. Ya, teman-teman bisa lihat gitu contoh gini ya. Dia sebelum mulai itu tetap yang dia tampilkan itu apa? Jadi kan dua agama kan yang Nah, dukungan untuk penginjilan gitu kan, lengkap semua rekeningnya, BCA, BRI, BNI, Mandiri. Ini yang diharapin sama dia. Dia nggak minta saweran. Kalau saweran itu kan kecil-kecil, cuma 10.000, 20.000, sama Risuli Lubis mana terasa itu. Kalau Risuli Lubis itu butuhnya jutaan ya, jutaan, puluhan juta, yang ngasih paling sedikit pun kasih 500.000, 600.000. Kalau yang ngasihnya banyak ya cepat besarnya. Ya, jadi karena ini dia keliling-keliling sampai udah lintas provinsi, tentu saja oten-oten ya wajib mendukung dia lebih banyak. Nggak mungkin lah dukungannya cuma berapa puluh ribu. Dia udah capek-capek loh sampai ke pedalaman. Ya, teman-teman bisa lihat. Tadi ada jembatan yang sempat terlewatkan ya karena wah ini kalau ada mobil dari sana nggak bisa ini. Kalau gereja sini lah. Gereja sih. Nyaman jalannya. Ini luar biasa. Kok Bapak bisa telepon ya? Tapi Bapak di sana ada Bapak. Iya, kita sudah tiba. Inilah tempat ibadahnya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini parahnya Risuli Lubis ini. Ini parahnya Risuli Lubis ya. Dia masuk ke rumah orang, nggak ada permisi. Terus dia dari tempat luar itu kan becek-becek kalau teman-teman lihat ya. Becek-becek, orang di dalam itu semua lepas sepatu. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Semua orang lepas sepatu, cuman dia yang nggak lepas sepatu. Ya, di sini nih. Ini kan becek-becek nih ya, tandanya becek-becek ya, karena bekas hujan. Tadi kan gerimis, teman-teman lihat waktu dia datang ya. Terus, saya lihat nih ya, sepatu semua di luar. Sepatu semua di luar, kalian lihat nanti orang-orang di dalam tuh, semua nggak ada yang pakai sepatu sama sandal ya, semua kaki ayam gitu kan. Sedangkan Risuli Lubis masuk ke dalam, becek-becek, sepatunya becek, dia masuk ke dalam tanpa melepas sepatunya ya. Mungkin karena dia takut sepatunya hilang atau apa ya, karena mungkin sepatunya sepatu mahal.
Ini sandal semua di sini. Sandal semua di sini, dia masuk terus. Nah, lihat ya, nggak ada permisi main asal hantam. Padahal di sini ada ini ya, ada abang-abang atau ada orang di sini ya, dia nggak ada sampaikan salam atau minimal salaman gitu kan, jabat tangan atau apalah gitu ya. Ini nggak ada main asal masuk aja. Ya, orangnya pun sampai ketawa ya, lihat teman-teman, orangnya sampai ketawa, dia cuma melihat, wah nih siapa nih lewat gitu aja ya. Nah, teman-teman perhatikan ini, semua orang nggak ada yang pakai sandal ya, nggak ada yang pakai sandal. Ya, jadi semua orang lepas sandal sama sepatu di luar, sedangkan Risuli Lubis enak aja dia masuk ke dalam ya. Walaupun ya mungkin tempatnya nggak bagus-bagus amat, tapi ini kan rumah orang, ini kelewatan juga sih Risuli Lubis. Dia pakai sepatu, ya bapak ini lepas sepatu ya, dia pakai sepatu. Iya, kita sudah tiba. Inilah tempat ibadahnya. Nah, ini semua lepas sepatu ya, nah, kakinya kaki ayam gitu ya, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Oh iya, nggak apa-apa di sini aja. Ya, dan jangan lupa ya, rekening BCA, rekening Mandiri, rekening semua lengkap ya, Risuli Lubis. Aku ketawa kalau lihat. Jadi memang Risuli Lubis ini dari dulu terkenal ya, bahwa orangnya tuh nggak ada sopan santunnya. Kita tahu dia sering masuk ke rumah orang pun tanpa permisi. Saat dia melakukan penginjilan ya, beberapa kali dia langsung main masuk-masuk aja. Terus ke kebun-kebun orang juga dia nggak ada permisi, main asal hantam-hantam aja masuk. Ya, saya nggak tahu ini gara-gara mungkin terbawa sifat dia yang lama, yang dia bilang kalau dulu dia itu kan preman pencuri ya, dia pencuri motor dan juga dia preman gitu kan. Apakah karena kebawa sifat itu atau apa saya nggak tahu. tapi orang ini memang kacau sekali. Ya, kalau di Islam kita wajib itu ya, mengucapkan salam assalamualaikum itu wajib. Kalau Rasulullah Lubis ini enggak gitu. Tapi minimal kan mereka harusnya shalom atau selamat siang atau apalah gitu ya, tunjukkan bahwa kamu itu punya adab. Karena udah kita bilang, manusia itu nggak ada guna gelar akademis tinggi, ya punya gelar apapun, tapi nggak punya adab. Karena yang paling penting itu adab dulu. Ya selalu saya katakan yang paling nomor satu itu adab, bukan kamu punya gelar apapun gitu. Dan inilah ya contoh saudara kita dari sebelah yang bergelar pendeta loh. Punya gelarnya pendeta, tapi seperti ini. Bahkan orang-orang di sananya ketawa lihat dia kan. Dia ketawa gitu. Kenapa? Karena ya kelakuannya seperti itu. Di satu tempat itu dia 2 kali buat video ya, teman-teman bisa lihat. Ya, ini yang tadi dia datang, terus ini tempat yang sama ya, gubuk itu ya, teman-teman bisa lihat rumah itu. Kita Rumah yang mayoritas sama nih ya, rumah yang sama. Ini ya, jadi ini tempat yang sama dia datangi tadi. Disinilah Risuli Lubis melakukan aksinya ya, kembali melakukan aksinya. Setelah di tempat pertama tuh yang dia sebut sebagai Kampung Madura, ini lokasi kedua. Nanti besok-besok akan muncul lagi yang lokasi ketiga, keempat, karena kalau nggak rugi dia. Lagi di Kalimantan ya, kalau bisa datangi sebanyak-banyak mungkin. Buatlah video sebanyak mungkin. Dengan membuat video sebanyak mungkin kan donasinya makin kencang, karena orang pikir, wah dia udah capek-capek ke sana gitu kan. Ya inilah kelebihan saudara kita dari sebelah, mau bangun studio ada yang donasi, mau jalan-jalan ke Kalimantan ada yang ngasih, ada lagi yang bayar duit dia lagi. Ya, semua dilengkapi. Ya, inilah kelebihan saudara kita dari sebelah. Ya, dan mereka menikmati hal tersebut. Semoga Risuli Lubis ini besok-besok kalau menyampaikan sesuatu tuh pakai data, pakai dalil, dan kasih buktinya. Jangan dikit-dikit fitnah umat Islam, jangan dikit-dikit ya mendiskreditkan umat Islam dengan mengatakan umat Islam nggak tolerin lah, ya nggak ada toleransinya, orang Madura jahat gitu kan. Seakan-akan apa yang dia lakukan ini dicegah ataupun sengaja untuk diganggu ya. Nggak ada pernah umat Muslim tuh mengganggu orang Kristen yang mau beribadah. Yang penting syarat-syarat dan semuanya terpenuhi. Jangan suka-suka kamu ya. Kalau orang yang kebiasaan semua suka-suka, tentu saja dia nggak bisa terima yang namanya ada aturan. Orang yang kebiasaan hidup kayak di hutan, ya karena mereka kan nggak ada peraturan ya. Agamanya nggak ada memberikan aturan untuk hidup tuh seperti apa. Jadi begitu ketemu dengan umat Muslim yang hidup dengan aturan, mereka nggak bisa berbaur. Mereka susah menerima itu. Ya, kalau kita kan di Islam jelas gitu, bangun tidur harus ngapain ya, harus ada berdoa, ya, makan pun ada doanya, semuanya ada gitu. Lalu mereka ini kan nggak ada peraturan, jadi begitu ketemu sama umat Muslim yang banyak aturan, ya mereka pusing gitu, karena mereka kebiasaan hidupnya tuh suka-suka, bebas, ya, segalanya diperbolehkan. Ya, ini kacaunya. Mungkin itu saja informasi saya tentang Risuli Lubis ya, karena sudah lama juga nggak update perkembangan dia, jadi sekedar supaya teman-teman tahu
bahwa sekarang fokus dia adalah keliling-keliling seluruh Indonesia untuk menipu jemaat lebih banyak lagi ya. Ya, bagus juga sih. Itu teknik marketing dia yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa di-share ya, agar semua orang tahu bagaimana kelakuan saudara kita di sebelah. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.